Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus yang masih Engkau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, bentar kami akan memulai ibadah remaja kami. Biarlah Engkau yang berkati Tuhan, dari awal, pertengahan, ke akhirnya. Engkau yang memberkati, Engkau yang mengurapi kami, agar penuh dengan urapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Dalam nama-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Shalom teman-teman. Pada hari ini mari kita memuliakan, memuji nama Tuhan bersama-sama. Mari kita nyanyikan satu buah lagu, Ku Menang, Ku Menang. Mari kita nyanyikan bersama dengan pengucapan syukur. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan.
setiap berkat-Mu. Terima kasih untuk setiap kasih-Mu Tuhan yang masih Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Ampuni Tuhan segala kesalahan kami Tuhan, kami buat sengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Kau yang melahirkan kami Tuhan, Kau yang menyucikan kami, Kau yang mengurapi kami Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, sebentar Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Dalam kami memberkati Tuhan setiap firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Dalam kami memberkati hamba-Mu Tuhan Yesus. Dengan hikmat marifat Tuhan, urapan Tuhan ada dalam hamba-Mu. Biarlah setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu bisa kami mengerti Tuhan, bisa kami pahami Tuhan, dan menjadi satu kekuatan baru, menjadi satu rema yang baru dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebentar kami baca firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan bisa menemukan firman-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom, hai teman-teman youth dan teen dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya hari ini? Pasti tetap sehat ya, tetap semangat. Dan meskipun kita sedang di dalam masa pandemi, kita harus tetap bersukacita dan tidak kehilangan harapan kita di dalam Tuhan. Oh iya, jangan lupa tetap selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada ketika beraktivitas. Karena kita sudah mulai masuk ke masa new normal, diharapkan kita semua dapat menjadi garda terdepan dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Oke, pada saat sore hari ini, kita akan belajar bersama-sama dan kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Ya, di sini saya akan mengajak kita semua untuk belajar bersama-sama mengenai bullying. Nah, udah akrab banget ya sama kata-kata bully gitu. Kita semua mungkin. Nah, apakah mungkin dari kita menjadi korban bullying atau mungkin kita adalah pelaku bullying? Nah, bisa saja terjadi ya. Oke. Apalagi di lingkungan sosial kita, di mana kita hidup bersama teman-teman, keluarga, atau tetangga. Nah, pasti teman-teman youth dan teen sudah akrab sekali dengan istilah bullying. Nah kemudian apa sih yang mendasari seseorang itu bertindak membuli? Apa dampaknya juga dan bagaimana seharusnya peran kita sebagai youth and teen di sini. Nah, oleh karena itu kita akan belajar bersama-sama. Kita akan beri judul Stop Bullying. Ya. Oke, kita dasari dulu renungan kita pada sore hari ini. Kita buka di Amsal pasal 14 ayat 21. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Oke, itu adalah dasar firman Tuhan mengenai renungan pada sore hari ini. Nah, sebenarnya apa sih bully itu? Nah, mungkin teman-teman udah pada tahu ya, karena emang udah sering mendengar istilah ini. Bullying menurut sejiwa itu merupakan tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang, baik secara verbal, fisik, maupun psikologis, sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tidak berdaya. Oke, jadi bully ini merupakan suatu tindakan, nah pastinya kita sadari karena bullying itu pasti disengaja. Jadi seluruh tindakan, semua tindakan atau perilaku yang berupa verbal itu ucapan, dan juga fisik, kontak fisik, ataupun psikologis, sikap kita. Nah, itu yang kita lakukan ke orang lain, sehingga orang lain itu merasa tertekan, atau merasa trauma dan tidak berdaya. Itu namanya bully. Mungkin teman-teman udah
tahu ya seperti apa bully itu. Nah, kemudian jenis-jenis bully itu apa aja sih? Nah, kita juga kayaknya perlu tahu nih, kira-kira jenis bully itu apa aja. Nah, menurut Coloroso, nah, ada 4 jenis bullying. Nah, mungkin ada beberapa ahli atau beberapa orang yang mengelompokkan bullying itu menjadi beberapa bagian yang berbeda-beda. Namun kita akan pelajari bersama-sama di sini menurut Coloroso. Nah, Coloroso itu membagi 4 jenis bullying. Yang pertama bullying fisik, yang kedua bullying verbal, yang ketiga bullying relasional, dan yang keempat cyberbullying. Nah, di sini kalau kita lihat yang pertama bullying fisik. Nah, itu sudah jelas. Setiap tindakan kita yang secara kontak langsung dengan fisik, menggunakan fisik atau tubuh kita untuk menyakiti orang lain, itu termasuk bullying fisik. Contohnya, pukul, tampar, tendang. Nah, itu kan kita kontak fisik langsung dengan orang lain, ya. Dipukul, tampar, tendang itu kan menyakiti orang lain. Orang lain akan merasa sakit ketika diperlakukan seperti itu. Nah, itu merupakan bullying secara fisik. Kemudian yang kedua tadi, bullying verbal. Nah, secara ucapan. Nah, mungkin kita semua udah tahu ya kalau ucapan itu bisa membunuh seseorang istilahnya, karena ucapan itu memang kadang bisa menyakiti hati atau perasaan orang lain. Nah, bullying secara verbal itu contohnya seperti cemoohan, umpatan, ejekan, dan juga mungkin labeling kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, itu merupakan bullying secara verbal yang menghina fisik, menghina warna kulit, menghina kekurangan seseorang. Nah, mungkin kita sama teman-teman kita, sama keluarga kita, mungkin ada yang sudah sangat dekat, sangat akrab, sehingga ada kemungkinan bullying secara verbal ini istilahnya masih dapat diterima oleh kita. Nah, tapi belum tentu kita bisa melakukannya ke orang lain dan orang lain menerima, apalagi yang tidak kenal sama kita, apalagi yang cuman teman biasa gitu ya. Nah, mungkin akan lebih cenderung tersakiti dengan perkataan-perkataan kita. Tapi sedekat apapun kita dengan seseorang, dengan keluarga ataupun dengan teman-teman, nah itu jangan sampai ada perkataan bullying, ya. Kemudian yang ketiga, bullying relasional. Nah, kalau bullying relasional ini terkait dengan sikap kita terhadap hubungan dengan seseorang, seperti sikap-sikap yang mengabaikan atau mungkin mengucilkan. Nah, seperti itu. Itu merupakan tindakan yang secara relasi atau secara hubungan itu dapat menyakiti perasaan orang lain. Kan sedih juga ya kalau misalnya kita tiba-tiba mengucilkan teman kita, nah, ataupun kita mengabaikan teman kita, pasti teman-teman kita akan merasa sedih karena mereka juga akan berpikir, kenapa sih aku tiba-tiba dikucilkan? Nah, itu pasti akan memberikan tekanan di dalam hati mereka. Kemudian yang keempat, cyberbullying. Nah, cyberbullying ini sekarang marak terjadi karena cyberbullying ini adalah sesuai dengan namanya, cyber. Nah, jadi cyberbullying ini adalah bully yang terjadi di dunia cyber atau dunia maya, gampangnya seperti itu. Nah, sekarang kan perkembangan teknologi udah canggih tuh, udah maju, udah pesat. Semua orang mempunyai gadget, semua orang mempunyai sosial media. Nah, ketika misalnya ada seseorang postingan apalah, foto, video, nah, tentang kehidupan mereka atau tentang diri mereka. Nah, mereka kemudian kadang ada netizen yang julid. Nah, netizen yang julid ini kadang omongannya tuh juga pedas, komentar-komentarnya,
tanggapan-tanggapan mereka itu tuh ada yang memang sengaja menghina dan meremehkan atau merendahkan si orang yang memposting postingannya tersebut. Nah, itu termasuk cyberbullying. Nah, bisa juga cyberbullying itu dapat berupa ketika kita mengancam seseorang lewat sosial media, melalui DM lah, melalui personal chat, kemudian atau mungkin kita mengunggah video-video yang berupa aib mereka yang tidak selayaknya kita unggah, kita upload. Nah, seperti itu mereka pasti akan merasa tertekan, akan merasa sedih dan merasa ketakutan. Nah, itu adalah keempat jenis bullying yang perlu kita ketahui menurut Koloroso. Nah, mungkin dari teman-teman udah pada mulai bisa mengidentifikasi atau mengelompokkan jenis-jenis bully ini, ya. Kemudian, nah, kalau kita telusuri lebih dalam lagi, mungkin bakalan timbul pertanyaan, mengapa sih seseorang itu bisa menjadi pembuli atau pelaku bully? Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya bullying atau faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu bisa menjadi pembuli itu antara lain individunya itu sendiri, keluarga, kelompok bermain, lingkungan sosial, dan juga media-media yang ada di sekitarnya, termasuk media massa, media elektronik, media sosial. Nah, pokoknya semua media informasi yang ada di sekitarnya juga bisa mempengaruhi seseorang tersebut menjadi pembuli. Nah, oke. Yang pertama yang paling sering dibahas yaitu lingkungan keluarga nih. Nah, karena lingkungan keluarga itu kan lingkungan yang paling dekat sama diri kita. Lingkungan yang paling dekat sama seseorang. Nah, bisa jadi seseorang itu menjadi pembuli karena sikap dari kedua orang tua mereka yang mungkin orang tuanya agresif atau temperamen atau pemarah. Kemudian orang tua tersebut sering menghukum anak-anaknya dengan berlebihan. Nah, seperti itu sehingga anak tersebut merasakan tekanan dan juga stres sehingga dia melampiaskan ke orang lain. Nah, ketika seorang anak memperoleh perlakuan yang tidak baik dari orang tua mereka jadi akan merasa, oh ini kan orang tuaku melakukan ini ke aku, berarti aku juga bisa dong melakukannya ke orang lain. Nah, biasanya akan seperti itu dan kemudian dia mempraktekkan ke teman-temannya sehingga teman-temannya yang lain itu menjadi korban bullyingnya dia. Kemudian faktor yang selanjutnya yaitu sekolah. Nah, sekolah ini juga merupakan faktor penentu seseorang itu menjadi pembuli. Nah, ini biasanya karena teman-temannya nih. Nah, mungkin di antara kita, teman-teman youth and teen itu yang masih berada di bangku sekolah itu sering melihat kejadian bullying di sekolahnya. Nah, biasanya teman-teman orang yang membuli ini, satu geng ini, nah itu tuh biasanya membentuk kebiasaan membuli mereka karena pengaruh dari seseorang. Nah, misalnya si A, dia pembuli yang hebat nih, pembuli, dan juga teman-temannya yang lain mereka awalnya bukan pembuli, tapi karena bergaul dengan si A yang pembuli ini, maka bisa jadi teman-temannya yang lain yang belum membuli ini, dia akhirnya menjadi pembuli karena dia sering bergaul sama si A ini tadi. Kemudian faktor selanjutnya adalah faktor lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial itu atau kalau lebih mudahnya itu lingkungan kita berinteraksi dengan orang lain atau tetangga. Nah, ataupun juga lingkungan satu perumahan mungkin, atau satu desa, satu kecamatan, satu desa biasanya karena yang lingkupnya lebih kecil, lebih dekat. Nah, itu juga mempengaruhi seseorang bisa menjadi pembuli.
biasanya lingkungan-lingkungan yang ekstrim, yang keras, nah, itu dapat membentuk kepribadian sebagai pembuli, karena biasanya di lingkungan yang keras itu banyak perilaku orang-orang yang kasar, banyak perilaku-perilaku yang mudah menyakiti, atau mungkin di lingkungan yang angka kriminalitasnya tinggi. Nah, itu bisa mempengaruhi seseorang untuk menjadi pembuli, karena lingkungannya lah yang membentuk dia seperti itu. Kemudian media. Nah, media informasi dimanapun itu, bentuknya apapun itu. Nah, mereka kan menayangkan atau mengabarkan, menginformasikan kepada kita tentang berita-berita terkini, berita-berita update yang terjadi di sekitar kita. Nah, kenapa mereka bisa menjadi faktor? Ya, karena mereka memberikan informasi kepada kita. Pastikan informasinya itu maupun negatif maupun positif, itu tuh pasti ada di media tersebut. Nah, oleh karena itu seseorang dapat terpengaruh karena mereka tidak mempunyai filter atau penyaring informasi, sehingga semuanya informasi yang bahkan yang informasi negatif itu juga dimasukkan ke dalam diri mereka, sehingga mereka menjadi pembuli. Nah, oleh karena itu kita harus mempunyai filter terhadap diri kita sendiri. Nah, kita harus memegang teguh prinsip-prinsip yang kita yakini itu adalah prinsip-prinsip yang positif, ya. Sehingga kita dapat menyaring informasi yang masuk, yang kita terima melalui media-media ini. Oke. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui juga, dampak bullying itu apa sih? Oke, mungkin teman-teman juga udah tahu ya dampak bullying seperti apa. Nah, tapi saya akan terus mengajak teman-teman semua, mengingatkan kepada teman-teman semua tentang bahayanya bullying bagi kita. Nah, meskipun teman-teman juga udah paham mungkin ya, udah banyak tahulah informasi tentang bully, tapi sebagai anak Tuhan kita juga harus saling mengingatkan bahwa ini tuh berdampak negatif loh, bully itu. Dan ini terjadi di lingkungan kita, di sekitar kita, bahkan mungkin di dalam diri kita. Dampak bullying. Nah, yang pertama, seseorang tuh ketika menjadi korban bullying, dia bisa menjadi penakut, murung, kehilangan sukacita. Nah, seperti itu. Karena apa? Dia terus-terus diintimidasi atau tekan sama si pembuli ini, sehingga kan kalau misalnya orang tersebut tidak mampu melawan balik, akhirnya kan dia menjadi penakut, dia takut, murung, kehilangan sukacita. Nah, kita nggak mau dong sebagai anak-anak Tuhan kita menjadi pembuli yang akhirnya membuat orang lain itu menjadi penakut, menjadi orang yang murung, menjadi orang yang kehilangan sukacita. Nggak mungkin kan? Nggak mau dong, masa kita tega sih melakukan hal seperti itu. Kemudian yang kedua, itu kita sebagai pembuli, nah itu tuh bisa memberikan dampak kepada seseorang, yaitu kepercayaan diri orang tersebut akan hilang. Nah, ketika kepercayaan diri seseorang itu hilang, dia akan merasa merendahkan diri sendiri. Jadi kayak, aku tuh nggak bisa apa-apa, aku tuh banyak kurangnya gitu. Nah, karena tadi bully itu kan bisa berasal dari verbal. Biasanya verbal tuh kayak yang ngecek-ngecek, yang kamu kan bodoh, kamu kan nggak pinter, nah, kamu kan sukanya mencuri atau gimana lah, pokoknya perkataan-perkataan negatif. Nah, itu tertanam di dalam pikiran seseorang atau yang menjadi korban bully, sehingga dia merasa kepercayaan dirinya itu menurun, sehingga dia tidak mampu mengontrol dirinya sendiri. Nah, sehingga bisa berakibat lebih lanjut kalau misalnya teman-teman sekolah itu pasti prestasinya akan menurun, ya. Dia udah penakut, murung, kehilangan sukacita, prestasi menurun. Nah, itu kan suatu hal yang tidak baik, ya.
kita juga nggak mau dong mengakibatkan atau membuat kepercayaan di orang lain itu turun gara-gara perkataan kita atau perbuatan kita. Nah, kemudian dampak berikutnya yaitu yang jika kejadian bullying ini terus-menerus dia alami atau terjadi, itu yang paling parah seseorang bisa mengalami gangguan psikis atau gangguan mental ya. Gangguan psikis itu antara lain ada depresi, stres, seperti itu karena terlalu banyak beban-beban yang dia terima. Udah secara fisik dibully, secara verbal juga dibully, secara cyber apalagi juga dibully. Nah, itu pasti akan memberikan beban tersendiri di dalam pikiran seseorang yang menjadi korban bullying tersebut. Nah, oleh karena itu, saking banyaknya beban yang dia terima, akhirnya dia merasakan bahwa dia tidak kuat menanggung semua ini. Orang tersebut akan lebih mudah depresi dan juga mengalami gangguan psikis yang lainnya. Nah, kita juga nggak mau dong sebagai anak-anak Tuhan, kita malah menjadi penyebab seseorang tersebut mempunyai gangguan psikis. Karena memang gangguan psikis itu kan susah untuk disembuhkan apabila tidak menerima perawatan atau penanganan yang tepat. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjaga sikap kita, menjaga perilaku, menjaga ucapan, semangat kita juga, supaya kita tidak menjadi seorang pembuli. Karena itu sangat merugikan orang lain. Ya, seperti yang dituliskan di dalam Amsal tadi, bahwa siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Nah, berarti ketika kita melakukan bully, kita menjadi orang yang berdosa. Ya, meskipun kita adalah orang berdosa, tetapi ketika kita menghina sesama kita berbuat dosa. Dan kita nggak mau dong karya Tuhan yang sudah menyelamatkan kita rusak dengan perbuatan dosa lagi. Nah, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Nah, kalau bisa, yaitu tadi kita harus menaruh belas kasihan kepada orang yang menjadi korban bully, berarti kita harus menolongnya. Ya. Oke, kemudian yang terakhir, peran kita apa sih sebagai anak-anak Tuhan, sebagai youth and teen? Nah, peran kita dalam menyikapi bully ini itu bisa dengan singkatan bisa. Ya, ini saya singkat menjadi BISA atau bisa. B, biasakan. I, ingatkan. S, support. Dan A, ajak. Nah, kita bahas satu-satu nih. B, biasakan. Nah, biasakan untuk apa? Biasakan diri kita masing-masing untuk tidak melakukan bullying ya ke orang lain tentunya. Dan juga biasakan juga ketika kita akan melakukan suatu bully, nah itu kita ingat lagi bahwa enggak, kalau misalnya aku menghina sesamaku itu berarti aku berbuat dosa. Nah, berarti biasakan jangan sampai kita melakukan tindakan bullying. Kemudian I, ingatkan apabila ada orang lain yang melakukan tindakan bullying. Nah, misalnya nih, teman kita, dia melakukan tindakan bullying. Nah, kita sebaiknya jangan cuma diam aja, tapi kita ingatkan dengan halus, dengan kasih, bahwa tindakan bullying itu enggak benar loh. Tuhan tidak menghendakinya loh. Nah, seperti itu. Kemudian support. Nah, siapa yang perlu kita support? Nah, yang perlu kita support adalah teman-teman yang menjadi korban bullying. Nah, di sini ketika kita melihat seseorang menjadi korban bullying, kita harus bisa mensupportnya. Kita dekati, kita hibur dia, kita kuatkan kembali dia supaya itu tadi dampak-dampak dari bullying tidak
terjadi pada dirinya, seperti penakut, kehilangan sukacita, murung, kemudian kepercayaan diri hilang, atau jangan sampai mengalami gangguan psikis. Nah, kita bisa saling support dengan misalnya kita hibur dia, kita ajak dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif seperti itu. Kemudian ajak. Nah, ajak di sini adalah ajak semua orang, ajak siapapun itu yang ada di sekitar teman-teman untuk waspada terhadap tindakan bullying, dan juga ajak untuk tidak menjadi pembuli. Nah, ketika kita bisa mengajak orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang baik, dan juga kita bisa mengajak untuk tidak menjadi pembuli, nah itu berarti kita sudah hebat, dan kita bisa menolong orang-orang yang sebelumnya suka banget membuli ya. Dan juga kita juga bisa meminimalisir orang-orang yang menjadi korban bully. Nah, di dalam Efesus sendiri, Efesus pasal 4 ayat 29 itu berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, jadi yuk kita biasakan. Kita biasakan supaya apa? Nah, supaya tidak ada perkataan kotor keluar dari mulut kita. Nah, termasuk bully tadi. Nah, di sini contoh paling sederhana yaitu melalui perkataan. Nah, bully tadi kan bisa datang dari ucapan tuh. Nah, tapi Tuhan menghendaki di dalam Efesus tadi bahwa janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Nah, jadi mulai sekarang yuk kita biasakan supaya tidak ada kata-kata bully, kata-kata yang menyakiti orang lain, perkataan kotor yang keluar dari mulut kita, nah, sehingga dapat menyakiti perasaan orang lain. Tetapi apa tadi? Pakailah pekerjaan yang baik untuk membangun. Nah, alih-alih kita membuli, tapi kita harusnya membangun. Ya, supaya setiap orang yang mendengar perkataan kita itu memperoleh kasih karunia. Jadi mending kita mengucapkan kata-kata berkat, ya, sehingga kita semua tidak menjadi pembuli dan kita tidak mengakibatkan orang lain terluka atau tersakiti oleh perkataan kita. Nah, demikian renungan yang dapat kita pelajari bersama untuk sore hari ini. Saya mengajak teman-teman tim dan youth di GBD Tasikmalaya untuk selalu menjadi berkat dimanapun kita berada, supaya dalam hal ini kita tidak menjadi pembuli atau si tukang bully, dan juga ketika kita menemui seseorang atau melihat seseorang yang menjadi korban bully, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Allah Bapa yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu, atas firman-Mu yang telah kami pelajari bersama-sama. Kiranya Tuhan, Engkau menjadikan kami anak-anak yang dengar-dengar akan Engkau, anak-anak yang bukan pembuli, melainkan kami boleh mengasihi, anak-anak yang tidak mengucapkan kata-kata yang menyakiti, melainkan kami mengucapkan kata-kata yang memberkati. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kiranya Tuhan menjadikan kami semua youth and teen yang memberkati sekeliling kami dengan setiap perbuatan, dengan perilaku dan juga perkataan kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh ya, untuk teman-teman youth and teen, jangan lupa ya, kita tetap selalu bersekutu bersama meskipun ini melalui online, namun kita semua tidak kehilangan sukacita karena
semua media yang digunakan, yang kita gunakan itu bisa kita maksimalkan untuk beribadah, untuk bertemu secara online. Namun kita bersyukur pada Tuhan karena Tuhan telah memberikan kesempatan kita bertemu, beribadah bersama-sama. Baik, terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.